Dunia tidak pernah benar-benar siap untuk kiamat energi. Di awal Maret 2026, apa yang selama ini kita takuti sebagai skenario terburuk di Timur Tengah akhirnya menjadi kenyataan. Amerika Serikat telah menekan tombol serangan. Iran membalas dengan menutup gerbang nadi dunia, Selat Hormuz, dan di tengah badai api ini ada satu negara yang berada ribuan mil jauhnya, namun sedang memandangi lubang besar di dompetnya. Tunggu dulu. Kenapa narasinya jadi dramatis gini dah? Yang kita mau bahas kan Selat Hormuznya. Oke, kita ubah jadi lebih santai. Negara itu adalah kita, Indonesia. Kenapa Selat Hormuz begitu sakral? Bayangkan sebuah leher yang sangat sempit, di mana setiap harinya 20 juta barel minyak mentah harus lewat di sana. Satu saja kapal tanker tenggelam di jalur ini, maka mesin-mesin industri di seluruh dunia akan mulai terbatuk. Untuk memahami mengapa dunia begitu panik, kita harus mengetahui anatomi Selat Hormuz. Lebarnya hanya 33 km. Jarak yang bahkan lebih pendek dari perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Tapi di celah inilah, 20% pasokan energi planet bumi dipertaruhkan setiap harinya. Lalu, milik siapa tempat ini? Secara hukum internasional, tidak ada satupun negara yang memilikinya secara mutlak. Selat ini adalah perbatasan alami antara Iran di sisi utara dan Oman di sisi selatan. Namun, karena ini adalah perairan internasional, seluruh kapal di dunia punya hak untuk lewat. Tapi bagi Teheran, Selat Hormuz bukan sekadar jalur perdagangan. Ini adalah leher dunia. Iran menguasai pulau-pulau strategis di sepanjang selat ini, seperti Pulau Qasem dan Hormuz. Di bawah tanahnya, mereka menyimpan ribuan rudal anti kapal dan ranjau laut yang siap dilepaskan kapan saja. Logikanya sederhana namun mengerikan. Iran tidak perlu memenangkan perang terbuka melawan Amerika di samudera luas. Mereka hanya perlu mengunci pintu selat ini, menaruh beberapa ranjau, atau melepaskan 1-2 drone bunuh diri. Satu insiden kecil di jalur sepanjang 33 km ini sudah cukup untuk membuat harga minyak di pasar dunia meledak. Dan ketika itu terjadi, dampaknya akan menjalar hingga ke pompa bensin di pinggiran Jakarta, Medan, hingga Surabaya. Itulah alasan mengapa Selat Hormuz disebut sebagai tempat paling berbahaya di muka bumi. Karena di sana, garis antara stabilitas ekonomi dan kekacauan global hanyalah setipis jarak pandang mata. Kegagalan negosiasi nuklir di Jenewa pada akhir Februari kemarin adalah pemicunya. AS memilih opsi militer untuk melumpuhkan ambisi nuklir Teheran. Namun, Iran punya kartu as. Mereka tidak perlu menang perang, mereka hanya perlu menghentikan aliran minyak dunia. Mari kita bicara angka yang jujur. Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar. Ketika harga minyak dunia menembus angka $140 per barel. Sebuah bom waktu sedang berdetak di bawah gedung APBN kita. Dilema pemerintah kita sangat pahit, menahan harga BBM namun membuat kas negara terkuras habis, atau lalu menciptakan ketakutan. Dan dalam ketakutan, para raksasa ekonomi dunia akan menarik uang mereka dari negara berkembang seperti Indonesia, lalu menyimpannya di tempat aman yang bernama dolar Amerika Serikat. Hasilnya, rupiah kita akan dipaksa berlutut. Lalu, apa yang bisa dilakukan Jakarta? Di bawah prinsip bebas aktif, Indonesia mencoba menari di antara dua raksasa. Kita tidak memihak, tapi kita yang paling keras berteriak agar perang ini berhenti. Bukan hanya demi perdamaian, tapi demi memastikan dapur jutaan rakyat Indonesia tetap bisa mengepul. Konflik AS dan Iran di tahun 2026 ini mengajarkan satu hal. Jarak ribuan kilometer hanyalah angka di atas kertas. Di dunia yang saling terikat ini, peluru yang ditembakkan di Teluk Persia bisa membunuh daya beli masyarakat di pinggiran Jakarta. Untuk memahaminya, kita harus melihat wilayah di belakang selat tersebut. Di sebelah barat Selat Hormuz, terdapat sebuah perairan besar bernama Teluk Persia. Wilayah ini adalah salah satu kawasan dengan cadangan minyak terbesar di planet bumi. Di sepanjang pesisir Teluk Persia, berdiri negara-negara penghasil minyak raksasa. Yang pertama adalah Arab Saudi.
Negara ini memiliki ladang minyak raksasa seperti Ghawar Oil Field, ladang minyak konvensional terbesar di dunia. Minyak dari ladang-ladang ini kemudian dialirkan ke pelabuhan ekspor seperti Ras Tanura Oil Terminal sebelum dimuat ke kapal tangker raksasa. Tidak jauh dari sana, di bagian utara Teluk Persia, terdapat Irak. Minyak dari ladang-ladang di selatan Irak diekspor melalui pelabuhan besar seperti Basra Oil Terminal, salah satu terminal minyak terbesar di kawasan tersebut. Di sisi lain, Teluk Persia terdapat negara kecil namun sangat kaya energi, Kuwait. Negara ini memiliki salah satu ladang minyak legendaris dunia, yaitu Burgan Oil Field, yang telah menghasilkan minyak sejak pertengahan abad ke-20. Lebih ke selatan lagi terdapat Uni Emirat Arab yang mengekspor minyak dari ladang-ladang besar di wilayah Abu Dhabi. Sementara itu, Qatar tidak hanya mengekspor minyak, tetapi juga gas alam cair dalam jumlah besar. Dan tentu saja, di sisi utara selat terdapat Iran yang juga memiliki cadangan minyak sangat besar dan mengirimkan ekspornya melalui pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia. Semua minyak dari negara-negara ini memiliki satu jalur keluar yang sama. Kapal tangker yang telah penuh dengan minyak mentah akan berlayar keluar dari pelabuhan-pelabuhan Teluk Persia menuju satu pintu sempit yang menjadi penghubung ke lautan dunia. Pintu itu adalah Selat Hormuz. Setelah melewati selat ini, kapal-kapal tangker memasuki Teluk Oman, lalu menuju Laut Arab, sebelum akhirnya berlayar ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, India, dan negara-negara di Eropa. Inilah sebabnya mengapa Selat Hormuz menjadi salah satu jalur energi paling penting di dunia. Karena di balik selat sempit itu, mengalir hampir 1/5 pasokan minyak global. Dan jika jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya terasa di Timur Tengah, tetapi di seluruh dunia.